Detik-detik pukul 0, tangis pecah dalam pelukan setia Mila. Suasana hening malam di puncak popularitas Fallen Akbar mendadak berubah menjadi sebuah fragmen kehidupan yang sangat menyentuh hati tepat saat jarum jam menyentuh angka 12 malam. Di tengah hiruk-pikuk jadwal syuting yang seolah tak ada habisnya, Mila muncul sebagai oase ketenangan dengan membawa sebuah kejutan yang sangat sederhana namun syarat akan makna mendalam. Hanya dengan sebuah kue kecil dan lilin yang menari di tiup angin, Mila menjadi orang pertama yang merengkuh Fallen dalam sebuah pelukan yang sangat emosional. Momen ini bukan sekedar perayaan pertambahan usia, melainkan sebuah pengingat akan perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama. Mata Fallen yang biasanya memancarkan semangat juang, seketika berkaca-kaca dan runtuh dalam keharuan yang tak terbendung. Kalimat sakral keluar dari bibir Fallen yang bergetar. "Terima kasih sudah selalu ada di saat aku bukan siapa-siapa sampai sekarang." Kata-kata ini menjadi bukti bahwa popularitas setinggi langit tidak mampu melunturkan ingatan Fallen akan kesetiaan Mila yang menemaninya sejak ia masih menjadi pengamen jalanan yang tak dikenal dunia. Tangis Fallen malam itu adalah tangis syukur seorang pria yang merasa sangat dicintai bukan karena status juaranya, melainkan karena jati dirinya yang paling tulus. Kejutan pukul 0 ini menjadi pondasi emosional yang mengawali hari spesial Fallen, membuktikan bahwa di balik gemerlap lampu panggung, ada hati yang selalu merindu pada ketulusan cinta yang tidak pernah berubah oleh waktu dan keadaan. Solidaritas tanpa batas, sahabat DA7 dan tradisi ngerjain sang juara. Kejutan ulang tahun Fallen terus berlanjut di lokasi syuting dengan atmosfer yang jauh lebih ceria, namun tetap penuh dengan rasa persaudaraan yang kental. Sahabat-sahabat seperjuangannya dari Dangdut Akademi 7, termasuk April dan rekan lainnya, datang menyerbu dengan membawa semangat yang meledak-ledak. Sebelum suasana berubah haru dengan pemotongan nasi tumpeng, Fallen terlebih dahulu harus melewati tradisi dikerjai yang cukup ekstrim dari teman-temannya. Ia dibuat bingung dan panik oleh skenario dadakan yang disusun rapi. Sebuah momen yang menunjukkan bahwa meski mereka kini telah menjadi bintang besar, mereka tetaplah anak-anak muda yang menjunjung tinggi nilai persahabatan. Kebersamaan ini seolah mengirimkan pesan kuat kepada publik bahwa kompetisi telah berakhir di atas panggung, namun hubungan batin yang terjalin selama di asrama telah bertransformasi menjadi kekeluargaan yang abadi. Nyanyian lagu ulang tahun yang membahana di lokasi syuting menjadi simbol kebahagiaan kolektif, di mana tidak ada lagi sekat antara juara satu atau juara lainnya. Fallen terlihat sangat menikmati setiap detik kebersamaan tersebut. Tertawa lepas bersama April dan teman-teman lainnya, menunjukkan bahwa kado terindah baginya adalah kehadiran orang-orang yang mengerti pahit manisnya perjuangan di panggung kompetisi. Solidaritas ini membuktikan bahwa ekosistem DA7 telah berhasil melahirkan talenta yang tidak hanya kompetitif secara vokal, tetapi juga memiliki kualitas kemanusiaan yang sangat tinggi dalam menjaga hubungan antar sesama artis. Kado mewah sang maestro, pengakuan adab lewat Rolex dan jam tangan branded. Salah satu kejutan yang paling menyedot perhatian publik adalah kiriman hadiah eksklusif dari jajaran juri legendaris yang selama ini menjadi guru bagi Fallen. Bukan sekedar barang mewah, hadiah-hadiah ini adalah simbol apresiasi tertinggi atas adab luar biasa yang ditunjukkan Fallen selama berkarir. Seorang juri senior dikabarkan menghadiahi Fallen sebuah jam tangan branded internasional seperti Rolex atau Omega. Di balik harganya yang fantastis, jam tangan ini membawa filosofi mendalam bahwa waktu bagi Fallen untuk bersinar secara global telah tiba. Para juri melihat Fallen bukan hanya sebagai penyanyi bersuara emas, tetapi sebagai sosok yang memiliki kedisiplinan dan tata krama yang sangat jarang ditemukan pada artis baru di era digital. Pengakuan ini terasa sangat emosional karena jarang sekali juri memberikan apresiasi seberani dan semewah ini secara pribadi. Melalui pesan singkat yang dibacakan, sang juri menegaskan bahwa kado tersebut tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebanggaan yang telah Fallen berikan bagi industri musik dangdut Indonesia di mata dunia. Fallen yang menerima hadiah tersebut dikabarkan sempat merasa sungkan dan tidak enak hati. Namun, para maestro meyakinkan bahwa itu adalah buah dari kebaikan hati Fallen sendiri yang selalu menghormati orang tua dan guru-gurunya. Hadiah mewah ini menjadi legitimasi bahwa Fallen telah lulus dari ujian karakter di mata para legenda musik tanah air, menjadikannya sosok panutan baru yang memadukan bakat luar biasa dengan etika yang sempurna. Elegansi di panggung dunia, sepatu desainer dan jas mewah untuk sang pangeran. Dukungan para juri terhadap masa depan karir internasional Fallen semakin terlihat nyata melalui kado-kado yang sangat menunjang penampilan fisiknya di panggung besar. Juri yang dikenal sangat fashionable memberikan sepasang sepatu dari rumah mode dunia seperti Louis Vuitton atau Dior dengan harapan agar setiap langkah Fallen di panggung internasional selalu membawa kewibawaan bangsa. Tak hanya itu, kado berupa pesanan khusus jas mewah dari desainer ternama juga diberikan agar penampilan Fallen semakin berkelas dan gagah saat mewakili Indonesia di kancah global nanti.
para juri memahami bahwa untuk menjadi ikon dunia, Valen memerlukan perisai penampilan yang setara dengan kualitas vokalnya yang memukau. Hadiah-hadiah ini merupakan bentuk investasi kepercayaan para juri bahwa Valen akan segera melangkahkan kakinya di red carpet atau konser-konser besar di luar negeri. Valen terlihat sangat terharu saat membuka kotak-kotak kado yang berisi perlengkapan panggung tersebut. Ia menyadari bahwa di balik kemewahan barang tersebut ada doa dan ekspektasi besar dari para mentornya, agar ia tidak berhenti belajar. Transformasi gaya Valen dari seorang pengamen jalanan menjadi bintang yang kini mengenakan atribut desainer dunia adalah sebuah dongeng nyata yang menginspirasi jutaan orang. Sepatu dan jas tersebut bukan hanya soal gaya hidup, melainkan seragam kebanggaan yang akan menemani perjalanan Valen dalam mengharumkan nama Indonesia di panggung-panggung prestisius yang sudah menantinya di masa depan. Album Kenangan Mila. Dulu, sekarang, dan selamanya aku penggemarmu. Di tengah tumpukan kado mewah seharga ratusan juta rupiah, ada satu kado yang paling membuat pertahanan air mata Valen runtuh seketika. Sebuah album foto yang disusun sendiri oleh tangan Mila. Album ini bukanlah album foto biasa, melainkan sebuah kronik perjuangan yang merangkum setiap tetes keringat Valen dari titik terendah. Mila menyimpan foto-foto saat Valen mengikuti audisi pertama dengan pakaian sederhana, foto saat Valen tertidur kelelahan di pojok studio, hingga momen-momen saat Valen pertama kali viral dan mulai dicintai masyarakat. Setiap halaman album tersebut adalah bukti bahwa Mila tidak hanya mencintai Valen saat di puncak, tapi ia adalah saksi hidup yang menjaga setiap memori perjuangan tersebut agar tidak terlupakan. Di halaman terakhir, Mila menuliskan sebuah kalimat yang sangat puitis dan menggetarkan. Dulu, sekarang, dan selamanya, aku akan tetap jadi penggemar nomor satumu. Kalimat ini seolah menjadi pengikat janji bahwa seberapapun tinggi Valen terbang, Mila akan tetap menjadi rumah yang hangat tempatnya pulang. Kado ini memiliki nilai emosional yang jauh melampaui barang mewah manapun karena di dalamnya terdapat dedikasi waktu dan kasih sayang yang tulus. Valen dikabarkan memeluk album tersebut dengan sangat erat, menyadari bahwa kesuksesannya saat ini adalah hasil doa dan dukungan tanpa henti dari wanita yang ada di sampingnya. Album kenangan ini menjadi pengingat bagi Valen untuk selalu menginjak bumi, karena ia tahu ada seseorang yang selalu mencintai sisinya yang paling sederhana sejak ia bukan siapa-siapa. Dukungan karya original, mikrofon high-end dan gitar custom untuk sang juara. Mila juga menunjukkan dukungannya terhadap karir profesional Valen dengan memberikan kado berupa alat penunjang karya yang sangat serius. Dikabarkan Mila memberikan sebuah mikrofon studio high-end atau gitar akustik custom yang diukir dengan inisial nama Valen. Hadiah ini memiliki pesan tersirat agar Valen tidak berhenti hanya sebagai penyanyi yang membawakan lagu orang lain, tetapi terus produktif dalam menciptakan karya-karya orisinil yang jujur dari dalam hatinya. Mila ingin Valen memiliki fasilitas terbaik untuk merekam ide-ide kreatifnya, sehingga dunia bisa mendengar suara orisinil dari sang pangeran Pamekasan ini. Gitar custom tersebut dirancang khusus untuk kenyamanan Valen, sebuah bentuk perhatian kecil namun berdampak besar bagi proses kreatif seorang musisi. Mila memahami bahwa Valen memiliki bakat dalam menulis lagu, dan ia ingin menjadi bagian dari sejarah lahirnya karya-karya besar Valen di masa depan. Kado ini merupakan investasi cinta yang mendukung kemandirian Valen sebagai seorang seniman sejati. Valen sangat antusias dengan hadiah ini, ia langsung mencoba memetik senar gitar tersebut sambil menatap Mila dengan penuh rasa terima kasih. Dukungan profesional seperti ini membuktikan bahwa hubungan mereka adalah hubungan yang saling membangun, di mana Mila tidak hanya hadir sebagai kekasih, tetapi juga sebagai partner yang sangat peduli pada keberlangsungan karir dan idealisme seni yang dimiliki oleh Valen. Titah Sang Presiden, undangan bersejarah ke Istana Negara untuk Valen dan April. Puncak dari segala kado dan apresiasi di hari ulang tahun Valen datang dari level yang paling tinggi di negeri ini. Secara mengejutkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi resmi dengan mengundang Valen dan April DA7 untuk hadir ke Istana Negara. Undangan ini menjadi sejarah baru bagi industri musik dangdut, di mana bakat muda lulusan kompetisi televisi mendapatkan pengakuan langsung dari kepala negara sebagai aset bangsa. Presiden Prabowo dikabarkan memantau sendiri fenomena Valen yang belakangan ini viral dan mendapatkan pengakuan internasional dari berbagai tokoh musik dunia. Undangan ini bukan sekedar pertemuan formal, melainkan sebuah pernyataan politik kebudayaan bahwa negara hadir mendukung talenta muda yang membawa identitas Indonesia ke kancah global. Kabar ini seketika menggemparkan publik dan membuat nama Valen semakin harum sebagai anak emas Indonesia. Bagi Valen, menginjakan kaki di Istana Negara adalah sebuah mimpi yang bahkan tidak pernah berani ia bayangkan saat masih mengamen di jalanan dulu. Undangan ini adalah kado ulang tahun paling megah yang pernah diterima oleh seorang penyanyi dangdut muda.
Sebuah pengakuan bahwa suaranya kini bukan hanya milik penggemar, melainkan sudah menjadi milik negara. Kehadiran April di sisi Valen juga menjadi bukti bahwa kualitas angkatan mereka di DA7 benar-benar istimewa dan layak mendapatkan panggung kenegaraan yang paling terhormat di Republik ini. Mental petarung, pujian Presiden Prabowo atas prestasi dunia Valen. Saat pertemuan tertutup berlangsung di ruang kerja kepresidenan, suasana terasa begitu hangat namun tetap penuh dengan wibawa. Presiden Prabowo Subianto secara langsung menyatakan rasa bangganya sambil menepuk bahu Valen dengan penuh semangat. Presiden memuji mentalitas Valen yang dianggap memiliki mental petarung karena berani menunjukkan identitas Indonesia dengan bangga di tengah gempuran tren musik luar negeri. Saya bangga melihat anak muda seperti Valen. Kamu tidak hanya bernyanyi, tapi kamu membawa identitas Indonesia ke dunia, ujar Presiden dengan nada yang sangat tegas. Beliau ingin Valen menjadi role model bagi pemuda-pemuda Indonesia lainnya agar tidak minder dan terus mengejar prestasi hingga ke tingkat internasional. Pengakuan dari Presiden Prabowo ini memberikan legitimasi yang sangat kuat bagi karir Valen, menjadikannya bukan sekedar artis hiburan, melainkan duta muda yang memiliki integritas nasionalis yang tinggi. Valen mendengarkan setiap petuah presiden dengan kepala tertunduk takzim, merasa sangat terhormat karena bakatnya diperhatikan sedalam itu oleh orang nomor 1 di Indonesia. Pertemuan ini menjadi bukti bahwa kualitas seni yang jujur akan selalu menemukan jalan menuju apresiasi tertinggi. Dan Valen telah berhasil membuktikan bahwa musik dangdut bisa menjadi alat diplomasi budaya yang sangat efektif untuk memperkenalkan kehebatan Indonesia di mata dunia internasional. Respon berkelas Tasya, juara sejati yang bahagia di atas keberhasilan sahabat. Di tengah kemegahan berita Valen dan April yang diundang ke istana, publik sempat dihebohkan dengan absennya Tasya, sang juara pertama DA7 dalam rombongan tersebut. Netizen yang provokatif mulai melancarkan berbagai spekulasi panas, mencoba mengadu domba dan memancing amarah Tasya. Namun, Tasya justru menunjukkan kelasnya sebagai seorang juara sejati dengan memberikan respon yang sangat tenang, menyejukkan, dan penuh kedewasaan. Saat ditemui awak media, dengan mata yang berkaca-kaca karena rasa bangga, Tasya menegaskan bahwa ia sama sekali tidak merasa iri atau kecil hati. Alhamdulillah, demi Allah saya sangat bahagia melihat Valen dan April diundang Bapak Presiden. Rezeki itu sudah ada alamatnya masing-masing, ungkap Tasya dengan sangat tulus. Ia menegaskan bahwa kesuksesan Valen di kancah dunia adalah kemenangan bagi seluruh keluarga besar DA7, dan ia merasa ikut terwakili dengan kehadiran para sahabatnya di istana. Sikap Tasya ini langsung membungkam semua spekulasi negatif dan mendapatkan pujian luar biasa dari masyarakat. Ia membuktikan bahwa gelar juara 1 yang ia sandang bukan hanya soal piala, melainkan soal kebesaran hati untuk ikut berbahagia atas prestasi orang lain. Kedewasaan Tasya ini menjadi teladan bagi semua fans agar tidak terjebak dalam fanatisme buta, karena keberhasilan satu orang dalam lingkaran persahabatan mereka adalah kebanggaan bagi mereka semua sebagai satu kesatuan tim yang solid sejak di kompetisi. Finale, masa depan emas Valen Akbar sebagai ikon nasional dan dunia. Rangkaian peristiwa mulai dari kejutan ulang tahun yang haru, tumpukan kado mewah dari para maestro, hingga undangan sakral dari Presiden Prabowo menutup babak baru dalam kehidupan Valen Akbar. Ia kini bukan lagi sekadar penyanyi dangdut yang viral, melainkan telah bertransformasi menjadi ikon nasional yang memiliki tanggung jawab besar di pundaknya. Perjalanan dari trotoar jalanan Pamekasan hingga karpet merah Istana Negara adalah bukti nyata bahwa adab, kerja keras, dan doa keluarga adalah kunci utama pembuka pintu kesuksesan. Valen menegaskan bahwa kado terindah dalam hidupnya bukanlah barang-barang branded atau jam tangan mewah, melainkan konsistensi kasih sayang dari masyarakat dan kesetiaan orang-orang terdekatnya seperti Mila. Dengan restu dari juri dan pengakuan dari kepala negara, jalan Valen menuju panggung dunia kini terbuka lebar tanpa hambatan berarti. Indonesia kini memiliki harapan baru pada sosok pemuda yang tetap rendah hati meski dunia sedang bersujud memujinya. Masa depan emas telah menanti Valen, dan dengan dukungan penuh dari Mila serta doa dari jutaan penggemar, ia siap menggetarkan dunia dengan suara emasnya yang membawa pesan kedamaian dan kebanggaan budaya Indonesia. Selamat ulang tahun Valen Akbar, teruslah terbang tinggi namun tetaplah menginjak bumi, karena sejarah baru musik Indonesia kini sedang ditulis melalui setiap nada yang kau lantunkan di bawah langit merah putih.